Shalom Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan. Sebagaimana di hari Minggu kemarin saya menyebut bahwa Yehezkiel itu berarti Allah menguatkan, dan Yehezkiel berada di Israel Selatan atau Yehuda ketika kemudian dia memberitakan firman, menjalankan tanggung jawab kenabiannya. Kalau Bapak Ibu membaca di awal-awal di kitab Yehezkiel, kita mendapatkan keterangan bahwa dia juga adalah seorang, kemungkinan besar adalah seorang imam karena orang tuanya adalah juga seorang imam. Dan dia ikut dalam pembuangan itu dan dibuang ke Babel di masa kondisi yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita membaca di pasal 8 tentang satu penglihatan yang diizinkan Tuhan. Dan tolong baca dari ayat 1 ya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 1, kita akan mengerti bahwa dia tidak mengalami kondisi fisik, melihat kondisi langsung, tapi Tuhan memperlihatkan penglihatan kepadanya tentang apa sih yang dibuat oleh Israel sampai kemudian penghukuman itu diberikan. Sebelumnya kalau Bapak Ibu membaca pasal 8 ayat 1 dan seterusnya, secara khusus ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Yehezkiel menggambarkan tentang sosok kudus dan ilahi itu. Bagian bawah itu seperti api, dari pinggang ke bawah, pinggang ke atas itu cahaya, yang menunjukkan tentang kemuliaan. Lalu diyakini bahwa itu adalah roh Allah yang kemudian membawa dia diangkat menuju ke satu tempat. Tempat yang dimaksud adalah bait Allah. Dan kalau Bapak Ibu membaca lebih jauh, ayat 7-13, kita menemukan ada satu nama, itu ada di ayat 11. Yaasanya bin Safan. Yaasana ini adalah anak dari Safan, dan dia adalah salah satu tua-tua Israel, juga pimpinan tua-tua Israel pada waktu itu. Dan kalau kita melihat proses penglihatan itu, mereka sedang melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka di sekitar bait Allah dengan bokor ukupan, itu berarti sedang dalam proses ritual. Dan ketika baca lebih jauh, wah ini bukan ritual ibadah Yahudi, tapi ternyata satu bentuk penyembahan yang mereka buat kepada berhala-berhala yang najis. Jadi di dalam bait Allah pun kenajisan terjadi, persundalan suci dibuat dengan sengaja, dan Tuhan memperlihatkan semuanya itu. Mengapa Israel kemudian dihukum? Lalu Tuhan begitu murka karena kecemburuannya ketika umat Israel itu berpaling kepadanya. Bukan saja umatnya, tapi pimpinan keagamaan, orang-orang yang harusnya mengerti tentang kebenaran. Justru merekalah yang mempertontonkan kebobrokan rohani pada masa itu. Dan ajaibnya, perkataan yang muncul itu di ayat yang ke-12 sungguh mengejutkan bagian akhir. Saya baca dari ayat 12 ya. Kau lihatlah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Jadi yang mereka buat simbol kegelapan berarti sembunyi-sembunyi. Kegelapan itu berarti sembunyi-sembunyi. Kalau saudara pernah mendengar kata okultisme, okul itu perbuatan-perbuatan gelap. Ini termasuk tindakan-tindakan yang sembunyi-sembunyi, melenceng, dan kemudian menghinakan Allah. Ini yang dilakukan oleh tua-tua Israel. Jadi Bapak Ibu bayangkan, alasan mereka mengerjakannya ada dua. Yang pertama, toh Tuhan tidak lihat. Ini menarik nih, toh Tuhan tidak lihat. Alasan kedua, Tuhan sudah tidak ada lagi di negeri ini. Mereka mengkerdilkan wibawa dan kuasa Tuhan. Bahwa di tempat yang gelap, di kamar-kamar yang penuh dengan ukiran dan gambar-gambar kenajisan itu, mereka pikir Tuhan tidak melihatnya. Bahkan mereka meluaskan proses pembatasan hadirat Allah itu pada dia tidak ada di sini. Saudara bisa bayangkan kalimat ini yang menjadi excuse atau alasan umat melakukan persundalan suci adalah mereka mengkerdilkan kuasa Allah. Seakan
Tuhan tidak punya kuasa untuk melihat, dan seakan Tuhan tidak maha hadir di berbagai tempat, termasuk di tempat yang tersembunyi. Saya menemukan satu alasan, Bapak Ibu. Mengapa kemudian mereka melakukan semua itu selain karena kejahatan? Karena mereka berpikir Tuhan yang maha kuasa itu toh tidak berkuasa. Hati-hati, ini statement yang penting. Karena mereka bilang, toh Tuhan tidak lihat. Tuhan sudah tidak ada di tanah ini, di tempat ini. Seakan mereka mau mengkerdilkan kuasa Allah. Saya menemukan alasan pertama ini, bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan, okul ini, tindakan-tindakan jahat membelakangi Allah, dengan berbagai bentuk penyembahan berala dan menajiskan bait Allah, termasuk menajiskan seluruh hidup, tubuh, jiwa, dan roh mereka, itu disebabkan karena mereka tidak memandang lagi kuasa Allah ada. Ini hal yang pertama. Ketika mereka tidak lagi memandang kuasa Allah ada, itu berarti mereka mengesampingkan tentang otoritas Allah itu sebagai Allah mereka. Toh dia tidak punya kuasa, tidak ada kuasa lagi, tidak melihat, sudahlah dia bukan Allah kita. Maka yang tepat adalah ini yang kita buat, ini patung, ini ukiran-ukiran, inilah yang harus kita sembah. Hal kedua yang saya mau katakan adalah perbuatan jahat yang mereka lakukan pada waktu itu ketika menyembah Allah lain adalah karena mereka menganggap masih ada pribadi lain yang lebih berkuasa dari Tuhan. Karena poin satu tadi, mereka menganggap Tuhan tidak punya kuasa lagi. Ini catatan saya yang pertama tentang dua alasan perbuatan kita. Lalu, kalau Bapak Ibu menyoroti hingga ayat yang ke-13, Tuhan Allah Israel menyampaikan kepada Yeskiel, masih banyak lagi, engkau akan lihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Ayat 12 dibantah oleh ayat 13. Bahwa Tuhan maha melihat. Ketika lubang kecil itu diperintahkan Tuhan untuk diperbesarkan, itu atau bahasa simbol untuk mengatakan tidak ada yang bisa sembunyi di lubang terkecil sekalipun Tuhan tahu. Sehingga ayat 13 ini mau memberi penekanan yang cukup kuat. Bahwa Allah bukan maha melihat saja, tapi Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh tua-tua negeri di kegelapan sekalipun. Bahkan kalaupun cuma ada intipan di lubang kecil sekalipun, tidak mampu membatasi penglihatan Allah yang maha tahu dan maha melihat itu tentang perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, masa perjanjian lama kita ditampilkan tentang rupa dan keadaan spiritualitas yang merosot dari umat Tuhan. Umat yang tidak lagi menyembah Tuhan Allah mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan beralih pada penyembahan berhala. Karena mereka menganggap Tuhan tidak punya kuasa. Masih ada bentuk yang lain yang lebih berkuasa. Saya mau katakan hal yang pertama ini. Bahwa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang kemudian membuat orang percaya jatuh dan meragukan kuasa Tuhan, bukan soal mereka berhasil mengklarifikasi bahwa Tuhan tidak berkuasa. Dari mana mereka tahu Tuhan tidak berkuasa? Mereka tidak pernah bisa tahu tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Makanya hal pertama yang saya katakan, orang kekristenan kita, orang percaya, bisa jatuh pada penyangkalan iman. Ketika pengenalan yang dalam tentang pribadi yang disembah itu sungguh gagal dilakukan. Andai kata Israel benar-benar mengenal siapa Tuhan Allah mereka, mereka tidak mungkin membuat statement bahwa Tuhan tidak lihat kok, dan dia sudah tidak ada di sini. Saya mengatakan hal yang pertama, bahwa pengenalan yang sungguh kepada
Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu sangat penting. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengenalnya lah yang mengetahui dengan sangat bahwa tidak ada satu kuasa pun yang layak disembah selain Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Dan bentuk memperoleh pengenalan yang benar tentang Allah adalah mengalami perjumpaan iman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya perjumpaan iman yang bagaimanakah itu? Saya kira di pengalaman perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bukan karena kondisi biasa-biasa saja. Sampai kemudian orang bisa berkata bahwa karena ini biasa, maka Tuhan tidak ada. Beberapa perdebatan tentang kok bisa ya para planet-planet itu tidak saling bertabrakan. Dan seakan ada magnet, mereka mengelilingi matahari. Beberapa orang, saya baca di buku mana itu, mencoba menalarkannya. Ya, karena memang masing-masing planet ada powernya sendiri untuk kemudian mempertahankan orbitnya, berputar pada orbitnya, dan seterusnya. Tapi, satu yang tidak bisa terjawab, dari manakah kekuatan untuk mempertahankan orbitnya itu, dan tetap berada di garis lintasan dengan posisi yang akurat, tanpa saling menabrak sekalipun. Sampai sekarang nggak terjawab. Gaya gravitasi, ya dari mana gaya gravitasi? Sekarang nggak bisa jawab. Tapi iman saya mau bilang bahwa itu karena Tuhan. Hal yang biasa. Matahari terbit dari sebelah timur ke barat. Kita menganggap itu biasa. Saya itu hal yang biasa. Tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan, mestinya kita memiliki sense of wonder tentang hebatnya. Tidak pernah berubah jalurnya. Dari timur ke barat. Terbit. Dan kemudian mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya mau katakan hal ini kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan. Supaya bisa mengenalnya melalui hasil ciptaan. Agar kita tidak membandingkan dengan ilah-ilah yang lain. Biasa kok tarik nafas itu. Dan sudah refleks dari otot. Untuk menggerakkan kemudian paru-paru dan diafragma. Untuk memompa dan menyedot udara untuk bernafas. Ya, itu biasa. Itu refleks otot dan sebagainya. Pertanyaannya, kok bisa mekanismenya itu begitu baik terjadi? Pasti ada satu kuasa dan otoritas yang sangat tinggi yang memungkinkan hal itu terjadi. Bapak Ibu melihat daun-daun bergerak ketika angin menghembuskannya. Mungkin itu biasa bagi mata orang. Tapi orang percaya lewat itu pun bisa mengenal tentang betapa Tuhan mampu membuat sesuatu yang biasa itu menjadi takjub untuk kita. Kok bisa ya angin bertiup? Bagi saya hal-hal sepele seperti ini di tiap hari. Bapak bisa bangun pagi pun bagi saya. Itu biasa. Itu hal yang biasa bangun pagi. Tapi orang Kristen percaya dia bisa bangun pagi. Itu karena Tuhan. Itu mengalami perjumpaan iman dan pengenalan dengan Allah. Dan saya yakin tidak ada godaan apapun untuk membuat berhala baru pada kondisi itu. Apalagi beberapa orang termasuk Bapak Ibu yang ada di ibadah ini. Yang pernah mengalami bukan cuma hal biasa, tapi hal-hal yang luar biasa. Ada yang bilang, saya mengalami hal yang luar biasa, tapi ya hebat banget. Untung saya tidak kecelakaan karena saya langsung mundur itu. Ya itu hal yang biasa. Itu kebetulan saja. Saya berani berkata sebagai seorang percaya, Allah pun bisa bekerja dalam kebetulan. Maka aku mengenal Allah dengan cara-cara sederhanaku. Supaya perjumpaanku dengan Tuhan memupuk imanku. Dan aku tidak tergoda untuk berkata masih ada kuasa yang lain di luar kuasa Allah. Ini yang pertama yang mungkin Bapak Ibu bawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu. Lagu sekolah minggu tuh bagus ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik
buat yang jahat. Bagi saya ini yang mau dibilang di Yehezkiel pasal 8. Di tempat yang gelap, di kondisi yang tersembunyi, di kanan kiri muka belakang tidak tahu. Kita harus memberi perintah awas pada eksistensi diri kita. Kalaupun tidak ada yang mengawasi, Tuhan bisa melihat. Maka tiap gerak-gerik apapun yang saya buat, saya berupaya. Ketika dia melihatku, dia tersenyum. Karena Tuhan Maha melihat. Kita tahu Tuhan Maha melihat. Kita sangat percaya Tuhan ada dimanapun. Walaupun Israel mengatakan dia tidak ada di sini. Kita tahu bahwa Allah bisa berada di berbagai tempat. Telinganya mendengar, matanya melihat. Dia mengerti dan sangat paham apa yang kita pikirkan dan rasakan. Kita tahu, kita percaya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, statement ini jadi hal yang biasa kan? Coba Bapak Ibu bayangkan saya mengatakan begini. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu Maha melihat. Tuhan itu Maha mendengar. Itu udah biasa kita dengar. Karena itu fakta iman kita, itu sudah biasa. Yang luar biasanya adalah kalau tiap hari kita sadar tentang itu. Dan berhati-hati melakukan tindakan apapun. Dalam rasa hormat pada mata kudusnya yang melihat. Dalam rasa hormat pada telinga kudusnya yang mendengar. Dalam rasa hormat kepada Allah yang ada di banyak tempat, di semua tempat. Aku tidak akan tergoda melakukan apapun yang melukai. Yang membuat ia cemburu. Yang membuatnya murka. Kan ini jadi lebih berbobot kan. Hal biasa kita dengar Allah Maha tahu. Tapi persoalannya, apakah dengan hal biasa itu menjadi luar biasa hidup kita? Untuk memperhatikan tiap tingkah laku dan pola kita. Karena Tuhan Maha tahu. Karena Tuhan Maha mendengar. Karena itu saya mau tutup, mau bilang begini. Saya berbuat baik bukan karena Tuhan Maha melihat. Saya berbuat benar bukan karena Tuhan Maha mendengar. Tapi saya menjaga hidupku, tutur kata dan perbuatanku. Bukan karena aku tahu Tuhan memantauku. Oh, itu pakai excuse dan alasan. Tapi aku melakukannya. Karena tahu, cuma itu yang bisa saya buat. Sebagai rasa syukur. Bahwa dia memandangku layak untuk diselamatkan. Kalau Bapak Ibu dan saya melakukan kebenaran. Karena excuse, alasan, Tuhan melihat. Dan Tuhan Maha tahu. Saya mau mengatakan, landasannya nggak kuat. Ada saat di mana kita tergoda melihat kuasa yang lain seperti Israel. Dan tanpa malu mengatakan Tuhan tidak di sini. Tapi bagi saya alasan yang cukup kuat, Bapak Ibu dan saya menjaga hidup, agar hidup terus dalam kebenaran adalah, karena cuma itu kasihan. Cara saya mengekspresikan rasa syukurku kepada Tuhanku, yang memandangku tetap layak di tengah ketidaklayakanku. Sehingga dia menebusku. Bagi saya itu. Aku melakukan kebenaran karena aku sudah ditebus. Aku mengerjakan kebenaran karena aku diselamatkan. Dia memberikan keselamatan bagiku. Cuma satu yang bisa saya balas. Semuanya itu nggak layak juga yang harus saya lakukan. Tapi hanya itu yang bisa saya kerjakan. Aku akan melakukan yang terbaik pada Tuhan dan menyenangkan. Karena Tuhan melihat. Kita berhati-hati. Tapi justru karena kita diselamatkan. Kita berusaha keras untuk mengerjakan yang terbaik pada Dia yang selalu melihat dan memandang saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.